Nah ini ada, menurut saya ada yang baru ya Pak ya, cara baru dan agak unik gitu Pak. Ini beternak WA Group. Iya. Apaan nih Pak, nih beternak WA Group nih Pak? Yo yo yo, what's up yo, Adidawa Kacau Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, kali ini kita ada di Kampung Mataraman, dekat kantor lama gue Bantul, ya kan? Kita mau datengin seorang, pokoknya keren lah, ya, unik. Oke teman-teman, ikut Papi Bayu yuk. Yuk. Gunawan Ardianto. Oke, selamat malam Pak. Malam. Jauh-jauh loh Pak. Ini kita ngundang Pak Gunawan ini dari Magelang ya? Iya. Dari Magelang ya Pak ya. Datang bela-belain ke sini ya Pak. Iya. Luar biasa. Podcast Papi Bayu memang luar biasa. Kita mah narsis ya. Pak Gunawan Ardianto ini dari Agun Konsultan ya Pak ya? Ya. Ini usahanya ada digital marketing, human resources, terus franchise plan, terus daftar merek juga ya Pak? Iya. Pakai tenan. Dan juga owner dari sembako online. Nah ini nanti kita akan bahas satu-satu Pak. Tapi dari semua yang tadi Bapak ceritain, yang dikirim CV dan segala macam itu ada yang buat saya menarik. Karena saya kan memang bergeraknya kan di marketing Pak, di sales, saya di Suzuki. Nah ini ada, menurut saya ada yang baru ya Pak ya, cara baru dan agak unik gitu Pak. Ini beternak WA Group. Iya. Apaan nih Pak, nih beternak WA Group nih Pak? Ya namanya beternak kan banyak. Oh gitu? WA grupnya banyak gitu. Jadi ngumpulin WA Group gitu Pak? Ngumpulin orang-orang dalam WA group. Tapi ada sejarahnya. Gimana? Sejarahnya. Maksudnya gimana Pak itu Pak? Sejarahnya gini. Saya kan nulis buku. Nah itu mulai dari 2010, 2012, 2014, 2016, saya keliling Jawa, tur. Kalau ada buku baru, saya tur keliling. Lama-lama sekali keliling 2 minggu, 3 minggu, capek juga kan? Terus 2016 bulan Januari ada yang ngusulin, Pak bikin WA group aja. Oke. Boleh juga. Akhirnya saya bikin WA group per kota. Oke. Misalnya Jakarta saya buatin WA group, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Solo dan seterusnya. Oke. Sekarang udah ada 60 kota. 60 kota? 60 kota. Itu ada WA grupnya semua? Semua ada. Ngeri banget ya. Nah, terus ada yang nanya, Pak, grup fashion ada nggak? Ada, saya buatin, ya kan? Saya bilang ada dulu, baru buatin, gitu. Oke, berarti total ada berapa Pak? Ya, 200-300 lah. 300 grup 300-an WA ya. Dari 60 kota di iya. Indonesia. Iya, ini targetnya sebelum 17 Agustus kan ulang tahun Indonesia yang ke-75, 75 kota. 75 kota. Itu cara bikinnya gimana Pak? Bikinnya gampang. Terus udah gitu apa sih Pak yang ditawarin sama Bapak? Ayo gabung di grup saya gitu. Enggak, gini, saya tanya, kamu di kota mana? Usahanya apa? Oke. Ya, misalnya dia bilang Jakarta. Oke. Saya masukin grup Jakarta. Oke. Pak, saya punya usaha kuliner. Saya masukin grup kuliner. Pak, saya ada grup punya usaha fashion juga. Saya masukin grup fashion dan seterusnya. Pokoknya kalau ada orang nanya, saya jawab ada dulu. Siap. Pak, ada grup sembako? Ada. Baru saya buatin. Jadi buat teman-teman sales ini, tapi ya uniknya maksudnya gimana ya? Orang mau bergabung di suatu grup gitu ya Pak ya. Kan harusnya kan ada apa sih untungnya buat saya masuk grup itu gitu loh Pak. Untungnya buat member. Buat member. Dalam waktu sekejap mereka sudah dapat link satu kota, berbagai kota gitu. Oh, networking berarti ya Pak Iya. ya. Oke, terus Bapak juga misalnya ada yang mau saya tolong dong Pak dibantu untuk masarkan produk saya gitu. Bisa. Di kota ini. Bisa. Oke. Bisa. Siap. Mantap. Terus keuntungannya buat Bapak sendiri sama tadi selain networking buat Bapaknya. Kalau buat orang-orang kan oke lah, networking dia dapat kemana-mana. Nah, buat Bapaknya sendiri apa Pak? Ada duitnya.
Ujung-ujungnya itu Nah, ya Pak ya? iya, tadi kan saya kasih contoh, Mas Bayu. Gimana, gimana? Saya baru dapat transferan 72.000. Oke. 72.000 itu kan kecil. Oke. Tapi kalau tiap menit, Jadi semua orang ah, yang mau iklan mungkin Bapak sharing profit, sharing baja apa? Sharing keuntungan gitu Pak? Atau gimana? Gimana? tergantung. Jadi intinya saya membantu bisnis orang supaya luas pasarnya. Oke. Ada yang bilang gini, Pak, saya nggak ada budget buat iklan. Oke. Kamu bikin apa? Nasi goreng. Hah? Kasih dong satu porsi. Oke. Ya, jadi mereka bisa membayar dengan produk mereka. Misalnya mereka, Pak, saya ada wedang ubuh. Kasih dong satu pack. Jadi tidak harus dalam bentuk uang. Nah, yang saya harapin adalah saya bisa membantu pemasaran produk mereka. Siap. Di situ duitnya, gitu. Itulah ya, maksudnya sekarang ini memang apa namanya bisnis itu semuanya jaringan ya Pak ya. Kalau kita berdiri sendiri, kita bikin sendiri dari nol ya setengah mati ya Pak ya. Capek. Siap. Tadi kan siap, saya kasih siap. contoh tuh, saya dapat 72.000. Itu mempromosiin temen yang jualan tahu susu, tahu keju. Kalau saya dapat 72.000 hari ini, artinya reseller saya berhasil menjual 72 box. 72 box. Saya Siap. komisinya 1.000. Per box tadi. Siap. Berarti Itu baru tahu ya. baru tahu, belum usaha yang belum tadi hijau. fashion, terus belum. Ya oke sih. Jadi di era yang sudah mulai internetan banget ya Pak ya, yang eranya sudah horizontal, orang-orang bilang Bapak mengambil celah bisnis ya Pak ya. Ya karena kita mata duitan. Nah ini yang istilahnya orang-orang nggak mikirin, kadang-kadang kita gabung di WA grup, ini grup apa sih ya, rame terus nggak ada untungnya segala macam, tapi ternyata Bapak mengambil keuntungan dari WA grup itu ya Pak. Itu kan nggak instan. Saya bangunnya udah 4 tahun. 4 tahun dari 2016. 16 ya. Oke. Ada yang ya nyinyir lah, biasalah. Nggak pusing banyak grup WA. Nggak, ada duitnya. Iya. Soalnya kalau misalnya kita iklan aja ya Pak, iklan pakai advertising. Ya Pak, untuk mencapai misalnya menjangkau 10.000 orang, itu harus minimal pengalaman saya ya. Saya harus mengeluarkan $25. Ya. $25 itu berarti kan sekitar 500.000, 400.000 lah. Nah Bapak nggak perlu ribet-ribet, langsung truk sama ya Pak. Ya kan grupnya banyak. Jadi sekali share kan itu baru WA grup ya, belum Facebook. Oke. Saya punya IG, punya fanpage. Facebook ada 6. Facebooknya 6. 6, IG-nya 10. Siap. FB group ada 500. FB grupnya ada 500. Oke. Artinya saya ikut-ikut grup orang. Oke. Misalnya kalau saya mau promosiin kuliner, saya harus masuk grup kuliner. Kalau saya promosiin properti, saya masuk grup properti gitu. Berarti menurut Bapak networking ini penting banget ya? Banget penting. Siap. Buat teman-teman tuh. Ya. Jadi bisnis unik, Modal handphone ya kan, tapi bisa menghasilkan yang ngeri lah, luar biasa. Kalau grupnya se-Indonesia, apalagi ada yang di luar, nanti kan lebih ngeri lagi ya Pak. Kalau Ya? yang di luar ya biasanya dengan TKI TKW. Ada juga. Ada. Ya, kalau mungkin yang lainnya pakai marketplace, ada yang pakai sosial media. Ini alternatif lagi buat teman-teman marketing di luar. Beternaklah WA Group. Siap. Oke Pak, selain itu ya Pak, digital marketing tadi, ya mungkin yang lainnya sama ya Pak, kayak yang lainnya FB dan lainnya sama lah ya. Ini Bapak juga menulis 18 buku. Ya Pak ya. Itu apa aja Pak segmennya Pak? Nah, saya pernah ditanya juga sama teman, lu nulis buku kok segmennya beda-beda. Itu ada tujuannya. Jadi misalnya saya nulis buku UMKM dengan harapan pembaca saya UMKM. Saya dapat network UMKM, kan? Saya nulis buku parenting. Tujuannya saya dapat komunitas ibu-ibu, guru-guru, orang tua murid gitu. Saya nulis buku tentang womanpreneur. Saya pengen dapat network mak-mak, gitu. Saya nulis buku tentang intelijen bisnis. Saya pengen dapat tentara, polisi, pebisnis, kayak gitu. Saya nulis buku tentang cara berpikir.
Ya saya pengen dapat temen komunitas motivator, mindset, bla 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 gitu. Jadi saya menulis buku dengan beda-beda genre itu tujuannya untuk mendapatkan komunitas yang berbeda juga. Gitu. Siap, siap. Tapi ya balik lagi ya Pak, untuk cara untuk marketingnya ya tadi, Iya. ya kan? WA group tadi ya. Iya. Keren, 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 keren. Terus selain itu juga nih banyak banget usahanya Pak. Pemilik sembako online. Nah, ini gimana lagi Kalau Pak? sembako online sebetulnya saya udah bikin aplikasinya 2017. Oke, Cuma momennya belum pas. pandemi pasti. Pandemi lagi. Siap, Jadi siap, siap. Heeh. 2017 saya bikin, Hah? nggak jalan, nggak laku, Oke. ya kan? Terus 3 bulan saya juga terlockdown. Oke, bingung. Pak. Bingung. Biasa kalau orang nganggur kan jadi kreatif juga gitu. Siap, ya. siap, siap. Jadi orang nganggur jadi kreatif. Iya, iya. proyek saya lagi berhenti, udah 3 bulan nggak gajian. Oke. Kan anak istri di rumah biasa, minta jatah kan? Oke. Akhirnya saya keliling Jawa Tengah. Oke. Saya keliling Jawa Tengah, saya dapat kesimpulan sederhana bahwa selama masa pandemi yang masih jalan itu bisnis makanan, Siap. makanan pokok, makanan frozen. Karena kan makan nggak boleh berhenti ya Pak ya? Iya. Mati nah, nanti ya. dari situ yang tadinya aplikasi itu udah 3 tahun tidur, saya bangunin lagi, jadilah Agun Mart Jawa Tengah. Oh, untuk Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Siap, siap. Tapi siap. bulan-bulan ini udah Bandung lagi Itu ekspansi Bandung. gimana Pak? Perang pesan pakai aplikasi gitu Pak ya? Ya. Terus pengirimannya Pak? Pengirimannya supplier. Jadi bukan saya ngirim. Oh gitu, jadi ngumpulin Kan maklar supplier gitu. Marketing kan maklar everything. Iya benar, Jadi benar. saya tinggal maklarin aja. Iya, iya, iya. Kamu punya sayur? Ya, daftar sini. Nanti ada orang pesen yang anter dia. Oh, Bukan saya. jadi tinggal mengumpulkan pedagang-pedagang, Pedagang-pedagang, dijadiin satu. dijadiin satu. Siapa yang mau, ya dia tinggal nganterin. Iya, saya kan dapat komisi lagi. Siap, siap, Gitu. siap, siap. Tetap ya intinya. Tetap intinya itu. Oke, oke, oke. Terus dalam perjalanan Bapak nih udah panjang lah Pak ya. Dari pokoknya bikin konsultan terus segala macam dan lain-lain. Nulis buku juga. Itu kan juga kadang ada masa sulit-sulitnya lah Pak ya. Iya. Masa sulitnya. Nah, menurut Bapak tuh apa sih Pak kegagalan yang pernah Bapak alami yang Iya, saya nulis buku karena saya mengalami itu. oh gitu. Jadi nulis buku itu diawalin saya bangkrut. Oke. 2009 lah. Heeh. Jadi 2009, 2010 Heeh. saya bisnis kontraktor. Ya dulu kan modalnya KTP, materai sama gesek. Oh, Ya, siap, siap, gitu. siap, Jadi siap. gulung-gulung. Heeh. Setelah 4-5 tahun kok makin banyak gulungannya, ya itu. Siap, siap, Dari siap. situ saya cerita pengalaman saya, Mm-mm. jadilah buku. Gitu. Jadi buku-buku ya Pak Gun itu ada 18 ya Pak ya? 18, itu ya. hasil curhatan dari Curhatan Pak hatiku dan hatinya. Gun. Siap, siap, siap. Terus apa Pak manfaat kegagalan buat Pak Gun? Ya satu, saya bisa lebih hati-hati. Mm-mm. Yang kedua, saya bisa ngingetin orang. Hmm. Saya pernah gagal, sebabnya misalnya saya tidak kontrol di keuangan, saya tidak kontrol di SOP. Jadi ada kebocoran, akhirnya kolaps gitu. Oke, jadi Pak Gun memberi ya pagar-pagar jangan sampai orang lain pun juga mengalami apa Iya. yang Pak Gun alami ya. Siap, siap, siap. Sekarang di usia Pak Gun lah ya. Usia berapa? Masih muda sih kelihatannya. Tuhan gua nggak sih kayak. Nih, apa sih dreamnya Pak Gunawan Ardianto ke depan? Ya idealismenya gini, apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu bermanfaat bagi banyak orang. Siap. Itu. Jadi saya pengen punya teman di tiap kota di Indonesia. Saya pengen bisa bantu UMKM. Saya bisa bantu ibu-ibu yang bisnis. Saya bisa bantu anak-anak muda yang mau bisnis. Intinya apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Mantap Pak. Siap. Siap. Mantap sekali ya. Sama teman-teman, lagi-lagi saya bilang lagi berkali-kali, tujuan dari podcast ini adalah buat bantu teman-teman, istilahnya kita menampilkan tokoh-tokoh ya kayak Pak Gunawan sekarang ini dan yang tokoh-tokoh sebelumnya itu buat jadi nih loh, kayak gini loh jalannya. Kalau misalnya mau lebih baik lagi dari hari ini, intinya gitu ya Pak ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang pengen lagi ngelihat tokoh-tokoh berikutnya,
orang-orang sukses di bidangnya masing-masing, jangan lupa subscribe ya Pak. Di sini ya Pak. Subscribe, terus bunyiin loncengnya. Oke? Sampai jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Makasih banyak Pak. Thank you banget. Siap.